Pada era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang lebih pesat. Teknologi memengaruhi beragam aktivitas manusia guna mengefektifkan pekerjaan, termasuk dalam kegiatan berliterasi. Manusia berpeluang untuk melakukan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Namun, apakah perkembangan teknologi hanya berdampak positif terhadap kehidupan manusia? Perkembangan teknologi membuat pekerjaan manusia menjadi mudah. Oleh karena itu, manusia semakin dituntut untuk bekerja cepat dan tanpa kesalahan. Hal ini merupakan masalah baru dalam sistem yang lebih modern saat ini. Kejenuhan dan tekanan dapat mengganggu kesehatan mental. Bukan saja berdampak pada tubuh manusia, stres juga membuat daya konsentrasi manusia menurun. Kegiatan literasi yang bisa dilakukan pun tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Manusia membutuhkan media yang dapat membuat mereka kembali rileks. Oleh karena itu, tim PKMK UGM dengan anggota Indi, Dita, Nurka, Tegar, dan Dani menghadirkan buku beraroma kopi dengan nama Coffea. Coffea merupakan buku notulen yang didesain dengan nuansa klasik dan memiliki aroma pada setiap helai kertasnya. Mazarov dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa aroma kopi bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Selain itu, efek kopi tidak hanya dirasakan oleh orang yang mengkonsumsinya, tetapi juga oleh orang yang menghirup aromanya. Efek yang dirasakan oleh orang yang menghirup aroma kopi disebut efek pasif. Produk Coffea lahir untuk menjawab keresahan manusia terhadap kejenuhan dan stres dalam aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan berliterasi. Ketiga jenis kopi yang dibudidayakan di Kabupaten Temanggung ini memiliki detail aroma yang berbeda-beda. Kopi Arabica Temanggung beraroma lebih fruity, kopi Robusta Temanggung beraroma coklat yang kuat, sedangkan kopi Robusta Wen Temanggung beraroma manis berpadu dengan aroma anggur. Produk Coffea juga dilengkapi leaflet yang berisi tentang edukasi mengenai Kabupaten Temanggung dan kebudayaan yang ada di sana. Metode pembuatan Coffea melalui beberapa tahap. Tahap pertama, persiapan dan pemilihan biji kopi yang akan dipakai sebagai bahan aroma. Lalu, biji kopi itu di roasting. Kemudian, biji kopi yang sudah disangrai akan didestilasi dengan uap air yang berada pada destilator. Proses destilasi ini akan menghasilkan minyak astiri dari biji kopi dan zat pewarna dari sisa destilasi yang kemudian akan dicampur, kemudian dikuatkan dengan zat fiksatif sehingga memperoleh campuran yang tepat antara warna dan aroma. Pengaplikasian campuran warna dan aroma ke kertas dilakukan dengan cara merendam kertas itu ke dalam campuran aroma. Kemudian, kertas yang sudah direndam dijemur di bawah sinar matahari dengan alas anyaman bambu. Permukaan anyaman bambu yang tidak rata dapat menimbulkan motif yang estetik pada kertas. Kertas yang sudah jadi kemudian disusun menjadi buku dilengkapi dengan cover, pembatas, ensiklopedia, dan leaflet. Selanjutnya, buku dikemas untuk melindungi pada saat proses pendistribusian. Berdasarkan survei daring yang sudah dilakukan, produk notebook biasanya didesain dengan tampilan yang menarik. Begitu juga Coffea, namun Coffea menonjolkan ciri khasnya yaitu aroma kopi. Produk buku beraroma belum pernah ditemukan di pasaran. Peluang pendukung lain ialah peminat kopi yang semakin meningkat, terutama generasi milenial. Selain berpenampilan klasik dan beraroma, Coffea mudah dibawa kemana-mana sehingga memudahkan pembelinya. Aroma dalam Coffea dapat bertahan 2 bulan, namun kami menyediakan pengharum isi ulang agar pengguna tidak kehabisan aroma. Di dalam Coffea terdapat ensiklopedia jenis-jenis kopi yang memuat pengetahuan tentang kopi yang digunakan dalam Coffea. Selain itu, ada leaflet yang memuat informasi seputar kesenian dan keunikan kota Temanggung. Hal itu menjadi media edukatif yang dapat menambah wawasan pengguna Coffea. Dengan demikian, Coffea menjadi produk buku beraroma sebagai media relaksasi, edukasi, dan peningkatan literasi. Ada beberapa target pasaran untuk produk Coffea. Pertama, cinta kopi, kedua, pekerja, ketiga, mahasiswa, dan keempat, warga negara asing. Proses pemasaran Coffea melalui 3 cara. Pertama, pemasaran Coffea dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan Twitter. Kedua,
Pemasaran Coffea dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Ketiga, pemasaran Coffea juga dilakukan melalui cara business to business atau B2B. Tim Coffea akan bekerja sama dengan toko-toko buku online, kafe, dan dinas pariwisata untuk memudahkan proses pemasaran buku. Sistem pemasaran dengan cara B2B ini menawarkan sistem penjualan yang bersifat win-win solution. Misalnya, pihak kedua seperti kafe bisa memesan nama kafenya agar dimuat di dalam buku yang sudah dibeli untuk merchandise kafenya. Sedangkan pembelian dengan cara pre-order, Coffea menawarkan fasilitas untuk menambahkan nama pembeli atau puisi agar dimuat di dalam buku. Dalam aspek ekonomi, dilakukan perhitungan sehingga diperoleh harga jual produk Rp35.000. Dengan target produksi selama 4 bulan pertama, terdapat 117 unit yang akan terjual dengan perolehan pendapatan Rp4.095.000. Dengan jumlah penjualan yang terus naik setiap bulannya, maka akan diperoleh titik impas ketika jumlah penjualan mencapai 47 unit. Coffea, buku beraroma kopi sebagai media relaksasi, edukasi, dan peningkatan literasi.